Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Rima. Kisah ini terjadi di Jawa Barat dan terjadi pada tahun 1998. Kisah ini bermula pada saat Rima menikah dengan suaminya. Di sini kita sebut saja namanya Santo. Pada saat pasangan muda ini menikah, perekonomiannya pada saat itu memang masih kurang baik. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal ngontrak di salah satu rumah petak yang terletak di pinggiran kota. Pada saat itu Rima masih bekerja sebagai pelayan toko kue. Sedangkan suaminya Santo bekerja menjadi buruh pabrik. Jadi memang bisa dibilang perekonomian dari Rima dan Santo ini kalau bisa dibilang memang pas-pasan pada saat itu. Namun tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Mereka merasa sangat bahagia dengan penghasilannya ya. Walaupun memang pada saat itu bisa dibilang penghasilannya itu ya cukup. Cukup untuk makan dan cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar kontrakan rumah mereka. Jadi singkat cerita, pada saat Rima mengandung anak pertamanya, disitulah masa-masa terpuruk dari keluarga mereka. Karena Rima ini harus berhenti dari pekerjaannya dikarenakan memang hamil muda ya, tidak memungkinkan untuk Rima melanjutkan pekerjaannya. Dan Pak Santo pada saat itu terpaksa harus kena PHK dari pabriknya. Dan pada saat itu mereka berdua ini sama sekali tidak memiliki tabungan. Karena yaitu tadi yang saya bilang, mereka ini gajinya pas-pasan. Dan memang pada saat ya mereka berdua kerja ini, gaji mereka ini memang cukup untuk makan, untuk biaya hidup sehari-hari dan cukup untuk membayar kontrakannya. Dan untuk menyimpan uang atau bisa dibilang memiliki tabungan, mereka ini memang tidak punya sama sekali. Jadi pada saat mereka berdua ini kehilangan pekerjaan, Pak Santo dan Ibu Rima ini pontang-panting mencari uang untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka. Pada saat itu Rima ini mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan atau uang lah untuk biaya makan mereka sehari-hari. Jadi Rima memutuskan untuk membuat kue di rumah dan menitipkan kue-kue tersebut di warung-warung yang terdekat dari kontrakan mereka. Sedangkan Pak Santo ini memilih untuk mencari pekerjaan serabutan. Apa aja yang penting bisa menghasilkan uang dan uangnya itu halal. Dan Pak Santo ini bekerja untuk membiayai persalinan anak mereka yang pada saat itu tengah dikandung oleh istrinya Rima. Nah, jadi setelah 9 bulan mereka berdua ini bekerja keras untuk menabung dan untuk mempersiapkan kelahiran anak pertamanya. Ya. Setelah 9 bulan akhirnya Ibu Rima ini melahirkan anak pertamanya yang bernama Wawan. Pada saat kelahiran putra pertama mereka pun, uang tabungan yang dimiliki oleh Rima dan Pak Santo ini pun juga nggak cukup untuk membiayai kelahiran anak pertamanya. Akhirnya setelah beberapa hari, Rima ini terpaksa ditahan karena uang mereka tidak cukup untuk membayar biaya persalinan. Dan akhirnya dari keluarganya Rima ini memutuskan untuk patungan karena nggak tega melihat anaknya ini nggak bisa keluar dari rumah sakit karena memang biayanya ini nggak cukup.
Jadi dari keluarganya Rima ini patungan ya, orang tuanya, terus saudara-saudaranya untuk membiayai kekurangan dari persalinan dari anak pertamanya Rima. Padahal Rima dan suaminya ini nggak mau memberatkan kedua orang tua dari Rima. Karena dari keluarganya Rima ini juga bukan orang yang berada. Tetapi kalau dari keluarganya Pak Santo ini bisa dibilang memang kedua orang tuanya ini berkecukupan. Tetapi Pak Santo ini tidak mau merepotkan keluarganya. Dari keluarganya Pak Santo, orang tuanya ini sering sekali menawarkan bantuan untuk membantu anaknya. Tetapi dengan tegas Santo ini menolak bantuan dari kedua orang tuanya karena Santo mempunyai pendirian yang kuat ya, bahwa dia sanggup untuk membiayai keluarganya sendiri. Kalau dilihat memang Santo ini seperti nggak mau menyusahkan kedua orang tuanya. Ya mungkin malu juga gitu ya, karena dia laki-laki, dia nggak mau kalau misal orang tuanya itu melihat anaknya nggak mampu. Jadi singkat cerita, pada saat itu Wawan ini sudah mulai beranjak agak besar lah ya, udah usia 6-7 bulan lah gitu ya. Jadi Rima ini memutuskan untuk kembali bekerja dan ingin membantu perekonomian keluarganya. Dan alhamdulillah Rima masih diterima di tempat ia bekerja dulu sebagai pelayan toko kue gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga Rima ini memiliki tetangga yang sangat baik karena Rima bisa menitipkan anaknya Wawan ke tetangganya tersebut tanpa meminta pamrih ya, atau meminta uang gitu kepada Rima. Karena juga melihat Rima ini kasihan gitu ya tetangganya. Jadi setiap kali Rima ini berangkat bekerja, Wawan dititipkan ke tetangganya tersebut. Tapi kan memang Pak Santo ini bekerja serabutan ya, jadi memang nggak 100% di tetangganya. Kalau misal Pak Santo pulang, si Wawan ini bisa diambil oleh Pak Santo. Singkat cerita, perjuangan dari Ibu Rima dan Pak Santo ini ya untuk membesarkan Wawan ini alhamdulillah berjalan dengan baik sampai Wawan ini pada saat itu masuk ke sekolah menengah pertama. Jadi memang perjuangan mereka ini sangatlah berat ya untuk membesarkan anak pertamanya ini. Pak Santo dan Bu Rima ini juga bertekad di dalam hati mereka untuk menyekolahkan Wawan ini setinggi-tingginya agar tidak bernasib sama seperti mereka. Pada saat usia Wawan ini menginjak 14 tahun, pada saat itu Rima ini dinyatakan positif hamil. Ya, mengetahui bahwa dirinya hamil, Rima dan Pak Santo ini sangat bahagia sekali. Dan pada saat melakukan pemeriksaan ya, jadi pada saat usia kandungan 4 atau 5 bulan, janin yang dikandung oleh Rima ini dinyatakan kembar oleh dokter. Rima dan suaminya mendengarkan kabar bahwa anak yang dikandung oleh Rima ini kembar, mereka berdua ini sangat bahagia. Karena memang itulah yang mereka inginkan. Mereka ini memang sudah sangat lama ya menginginkan bayi kembar. Dan alhamdulillah pada saat itu bayi yang dikandung oleh Rima ini dinyatakan oleh dokter kembar. Namun dokter mengatakan pada saat itu kandungan Rima ini ternyata sangat lemah ya. Dan beresiko mengalami keguguran atau kalau misalnya masih bertahan ya, bayi yang dikandung oleh Rima ini bisa jadi nanti lahir dengan prematur. Dan dokter juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan intens untuk janin yang dikandung oleh Rima. Selain itu Rima ini juga dilarang untuk melakukan aktivitas lainnya. Kalau kita bisa bilang ya sekarang ini bed rest gitu ya, gak boleh ngapa-ngapain. Dan Rima pun terpaksa keluar dari pekerjaannya tersebut. Di rumah pun juga Rima ini sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas yang berat oleh Pak Santo. Karena Pak Santo sangat mengkhawatirkan janin yang dikandung oleh istrinya Rima. Akhirnya apa yang dikatakan oleh dokter ya, prediksi dokter ini terjadi teman-teman.
Rima mengandung anak kembar dan terpaksa harus dilahirkan lebih awal. Jadi bayinya ini dilahirkan secara prematur ya, dengan keadaan prematur pada saat itu. Disitulah ya ujian kembali datang ke keluarganya Rima dan Pak Santo. Karena bayi kembar yang dilahirkan oleh Rima ini harus masuk NICU. Kalau sekarang kita bilangnya NICU ya, mungkin dulu juga sama kali ya. Ya, jadi memang harus dirawat secara intensif karena memang bayinya ini prematur. Dan kebetulan saya juga, anak saya yang kedua juga lahir prematur teman-teman. Dan alhamdulillahnya sih nggak sampai masuk NICU ya. Jadi cuma 6 atau 7 jam aja di ruangan NICU. Dan setelah 7 jam bisa kembali lagi ke ruang ibu dan anak pada saat itu. Dan kasusnya Rima karena anaknya kembar dan mungkin kondisinya memang harus dimasukkan ke dalam NICU. Akhirnya tagihan rumah sakit pun membengkak. Pak Santo yang memang sudah mengetahui hal tersebut karena memang sudah dikasih tahu ya awal-awal sama dokter kejadian terburuknya. Dibayangkan saja oleh Pak Santo ini nggak mau gitu karena mengingat biaya rumah sakit yang sangat-sangat besar. Kalau kemarin anak saya itu 1 hari di NICU itu berkisar antara 2, 3 atau 4 juta ya, saya juga nggak tahu. Yang jelas sangat besar sekali. Mungkin pada saat itu tahun 1998 atau tahun 2000, saya juga nggak tahu ya. Bisa jadi kisarannya juga di antara 1 juta atau berapa, saya nggak ngerti. Dan harus dirawat secara intensif selama berbulan-bulan. Karena kalau bayi prematur itu nggak bisa dirawat cuma 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Apalagi kalau bayi yang dilahirkannya itu usia kandungannya 7 bulan, itu memiliki waktu yang lumayan lama di ruang perawatan NICU. Nah, mengetahui bahwa Rima ini melahirkan anak kembar dan harus masuk NICU kedua anaknya, pihak keluarga dari Pak Santo dan Ibu Rima ini pun juga mereka membantu. Ya, mereka saling patungan memberi bantuan uang untuk Pak Santo dan Rima. Namun hal tersebut juga tidak mencukupi untuk membayar atau menutupi biaya tagihan dari rumah sakit tersebut. Walaupun sudah dibantu dari kedua belah pihak keluarga, tetap saja Pak Santo ini harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak untuk membayar tagihan rumah sakit. Akhirnya Pak Santo ini izin kepada Ibu Rima untuk pergi ke luar kota. Karena Pak Santo mengatakan ada temannya yang berada di luar kota ingin meminjamkan uang kepada Pak Santo untuk membayar semua biaya rumah sakit, untuk membayar semua tagihan rumah sakit. Akhirnya setelah pergi ke luar kota kurang lebih selama 3 hari lamanya. Setelah pulang kembali, Pak Santo ini sudah bisa membayar seluruh tagihan dari rumah sakit tersebut. Rima yang mengetahui hal tersebut sama sekali tidak memiliki rasa curiga kepada suaminya. Yang Rima tahu bahwa uang tersebut adalah hasil uang pinjaman yang dipinjamkan oleh temannya Pak Santo kepada beliau. Begitu pula dengan usaha yang dimiliki oleh Pak Santo. Selama kurang lebih 1 tahun, usaha yang dimiliki oleh Pak Santo ini berkembang dengan sangat pesat. Rima dan Pak Santo pun juga sudah bisa membeli rumah pada saat itu. Dan tahun berikutnya Pak Santo ini sudah mampu membeli 1 hektar sawah dan bisa membangun usaha sembako yang pada saat itu dikelola oleh istrinya Rima. Rima yang pada saat itu melihat perubahan secara drastis dari perekonomian keluarganya, sama sekali tidak menaruh curiga kepada suaminya. Karena apa? Karena yang Rima lihat kebaikan dari Pak Santo ini memang sangat banyak. Jadi Pak Santo walaupun sudah memiliki uang yang sangat banyak, Pak Santo ini tidak pernah lupa untuk bersedekah kepada anak-anak yatim dan orang yang gak mampu. Dan bukan cuma itu saja,
Pak Santo juga sering sekali menyalurkan uangnya untuk pembangunan masjid yang memang berada di tempatnya. Bukan cuma satu, banyak sekali ya sudah menyalurkan uang untuk membangun masjid-masjid yang memang pada saat itu membutuhkan dana. Jadi Rima ini sama sekali tidak curiga. Walaupun Rima ini tidak mengetahui dari mana sumber kekayaan yang ia dapat, yang suaminya dapat pada awalnya. Dan ibadahnya Pak Santo ini pun juga sangat-sangat baik teman-teman. Jadi Pak Santo ini kalau bisa dibilang ya, sholat 5 waktunya itu tidak pernah kalau nggak pergi ke masjid. Jadi selalu sholat di masjid. Selain ibadahnya, terus kepribadiannya, jadi sangat baik lah gitu ya. Dan warga-warga sekitar juga banyak sekali yang mengagumi Pak Santo dan Ibu Rima. Walaupun mereka ini sudah berkecukupan ya, mereka ini sama sekali tidak memiliki rasa sombong, tidak memiliki rasa angkuh atau apapun itu. Jadi Pak Santo ini sangat disenangi oleh warga-warga sekitar. Selain ibadahnya bagus, sering bersedekah dan sering mengeluarkan zakat juga gitu ya. Dan banyak juga yang menyebut Pak Santo ini dengan sebutan Pak Ustadz. Dan singkat cerita, pada saat itu ada salah satu ustadz ya, kerabat dari Pak Santo ini. Mereka berdua ini sangat dekat ya dengan Ustadz Hakim tersebut. Jadi Pak Ustadz Hakim ini pada saat itu ingin berangkat haji. Mendengar Pak Ustadz Hakim ingin berangkat haji, karena memang uangnya dari Pak Santo dan Ibu Rima ini sudah sangat mencukupi ya untuk beliau berangkat haji. Dan pada saat itu pergi haji juga nggak seperti sekarang ya, jadi harus 5 tahun ke depan gitu ya. Apalagi kalau misal mereka memiliki uang lebih langsung bisa berangkat dengan haji ONH plus gitu ya. Nah jadi pada saat itu kebetulan Pak Ustadz Hakim ini sebagai pemimpin dari jamaah haji tersebut, dan Pak Sabto memutuskan untuk ikut pergi berhaji kala itu. Pada saat Pak Sabto mempersiapkan seluruh dokumen ya untuk keberangkatan hajinya, alhamdulillah pada saat itu beliau ini tidak memiliki hambatan yang berarti. Semua dari awal sampai akhir lancar semuanya, tidak ada hambatan. Pada saat itu Rima ini memutuskan untuk tidak ikut ya pada suaminya, karena memang harus menjaga toko mereka yang sudah sangat besar itu, dan yang kedua harus menjaga ketiga anak mereka. Dan pada hari itu, di mana hari keberangkatan Pak Sabto bersama rombongan dari Ustadz Hakim. Jadi Rima ini mengantarkan suaminya untuk keberangkatan haji yang pertama kali dari Pak Sabto. Jadi kurang lebih 1 bulan lamanya Pak Sabto ini menjalankan ibadah haji, dan akhirnya tiba di tanah air dan sampai ke rumah mereka. Nah, pada saat pulang ke rumah setelah menunaikan ibadah haji, Pak Sabto ini mengeluh sakit kepala yang benar-benar sakit sekali kepada istrinya. Dan tiba-tiba saja kala itu Pak Sabto ini pingsan. Ya, melihat suaminya pingsan, Rima ini langsung panik dan akhirnya membawa ke rumah sakit. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, Rima ini sempat menelpon Ustadz Hakim menanyakan apakah hal ini sering terjadi pada saat suaminya Pak Sabto ini menunaikan ibadah haji. Dan pada saat dihubungi oleh Rima, Pak Ustadz Hakim ini menceritakan kepada Rima bahwa memang kejadian aneh sering terjadi pada saat Pak Sabto ini menjalankan ibadah haji. Jadi pada saat di pesawat, kala itu mereka ini sedang menuju ke Tanah Suci, keadaan dari Pak Santo ini tidak mengalami apapun. Dan pada saat sampai di hotel ya, sudah sampai di Tanah Suci, Pak Santo ini mengeluh kepada Pak Ustadz Hakim bahwa kepalanya ini sangat-sangat pusing, sangat berat, dan sampai matanya pun juga berkunang-kunang. Selaku ketua rombongan dari ibadah haji tersebut,
Pak Ustadz Hakim ini menyuruh Pak Santo untuk beristirahat. Dan pada saat malam harinya, kondisi dari Pak Santo ini belum membaik. Pak Santo masih mengeluh sakit kepala hebat. Dan akhirnya Pak Ustadz Hakim ini memutuskan untuk membawa Pak Santo ke salah satu rumah sakit yang berada di sana. Pada saat di rumah sakit, dokter ini tidak mendiagnosa apapun. Jadi memang Pak Santo ini bisa dibilang sakit kepala biasa aja. Dan akhirnya Pak Ustadz Hakim ini hanya bisa menemani Pak Santo hanya 1 malam saja. Karena beliau harus menuntun ya, harus membawa jamaahnya menjalankan ibadah haji. Dan setelah dijenguk kembali oleh Pak Ustadz Hakim, dokter mengatakan ya, dokter yang berada di rumah sakit tersebut, bahwa Pak Santo ini sering sekali berteriak malam-malam hari ya, mengatakan bahwa kepalanya sangat sakit dan badannya pun juga terasa sangat panas seperti tubuhnya itu dibakar. Dokter dan para perawat juga bingung gitu, karena kalau diperiksa tidak ada sakit yang benar-benar serius yang dialami oleh Pak Santo. Diperiksa kepalanya juga baik-baik saja. Jadi kalau kita bilang tuh seperti apa ya, hanya sakit kepala hebat saja dan dikasih obat, Pak Santo ini merasa enakan. Tetapi pada saat malam harinya beliau ini merasakan sakit kepala lagi, sampai tubuhnya itu katanya ya seperti dibakar saking panasnya. Nah, dokter yang melihat hal tersebut akhirnya dengan terpaksa harus memberikan obat penenang agar Pak Santo ini tidak merasakan hal tersebut. Di sela-sela kesibukannya untuk memimpin para jamaahnya, Pak Ustadz Hakim ini selalu menyempatkan dirinya untuk menjenguk Pak Santo pada saat itu. Dan pada saat melihat kondisi Pak Santo ya, jadi Ustadz Hakim ini melihat ya kalau di tubuhnya Pak Santo ini banyak sekali seperti memar-memar atau lebam gitu ya. Seperti orang yang dipukul. Dan Pak Santo juga mengatakan kepada Pak Ustadz Hakim bahwa seringkali hampir setiap malam beliau ini bermimpi seperti didatangi oleh makhluk yang tubuhnya sangat besar dan berkulit hitam sekali. Dan makhluk tersebut memukuli dengan cambuk ya seluruh tubuh Pak Santo. Di dalam tidurnya pada saat Pak Santo ini dicambuk, dan ketika ia terbangun, jadi seperti kenyataan gitu ya. Jadi pada saat di dalam mimpinya ia dicambuk, ia terbangun, lukanya itu ada gitu. Jadi seperti kenyataan cuman lewat mimpi gitu ya, teman-teman mungkin bisa memahami ya apa yang saya katakan. Nah, jadi ketika ia terbangun, bekas cambukan tersebut ada di tubuhnya. Akhirnya Pak Santo ini sudah sangat tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya karena sudah disiksa ya setiap malam. Malam ini ia didatangi oleh sosok ya yang berbadan besar dengan berkulit hitam mencambuknya. Keesokan malamnya ia bermimpi bahwa seluruh tubuhnya ini dibakar dan ia terbangun dengan tubuh yang benar-benar seperti dibakar. Gimana sih kulit dibakar itu melepuh, dan itu benar-benar dirasakan oleh Pak Santo. Dan akhirnya karena sudah gak kuat lagi, Pak Santo ini memberikan pengakuan kepada Pak Ustadz Hakim bahwa selama ini ia sudah melakukan pesugihan. Dan uang yang digunakan untuk berangkat haji pun adalah uang dari hasil pesugihan. Mendengar pengakuan dari Pak Santo, pada saat itu Pak Ustadz Hakim ini langsung mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan astagfirullahalazim. Sebaiknya Pak Santo bertaubat. Itu adalah saran dari saya. Dan semoga apa yang dirasakan oleh Pak Santo bisa berkurang sakitnya. Dan pada malam hari itu juga Pak Santo dipimpin oleh Pak Ustadz Hakim melakukan sholat taubat dan benar-benar ya bertaubat kepada Allah. Dan lama-kelamaan kondisi dari Pak Santo ini pun membaik dan akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke hotel. Setelah kondisinya membaik dan Pak Santo ini akhirnya bisa mengikuti ibadah haji. Nah,
Cobaan bukan cuma di situ saja teman-teman. Masih banyak sekali cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Pak Santo. Jadi pada saat Pak Santo ini melakukan wukuf di Padang Arafah, Pak Santo ini merasakan tubuhnya seperti dibakar, merasakan panas yang sangat luar biasa. Bahkan berkali-kali ia menyiramkan air ke kepalanya ya, supaya badannya ini tidak merasakan panas yang sangat luar biasa. Padahal jamaah-jamaah yang lain biasa saja, karena memang pada saat itu suhu di sana juga tidak terlalu panas, malah cenderung ya biasa saja gitu. Melihat Pak Santo yang pada saat itu gelisah ya teman-teman, karena merasakan panas yang sangat luar biasa, Pak Ustadz Hakim ini membisikkan kepada Pak Santo, coba berzikir Pak, jangan lepas berzikir kepada Allah. Terus berzikir, terus berzikir. Akhirnya Pak Santo ini terus melakukan zikir, dan zikir, dan rasa panas di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Seketika pada saat Pak Santo ini berhenti berzikir, rasa panas itu pun kembali datang. Dan akhirnya Pak Santo ini tidak pernah lepas berzikir sampai meninggalkan Padang Arafah tersebut. Pada malam harinya, para jemaah haji ini harus bermalam di Musdalifah. Dan pada saat itu suhu di Musdalifah ini sangatlah dingin. Berbeda dengan Pak Santo. Pak Santo masih merasakan panas yang luar biasa. Ya, berbeda dengan jamaah-jamaah haji lainnya. Dan pada saat ya kepanasan yang dirasakan oleh Pak Santo pada saat itu tertidur. Dan di dalam tidurnya Pak Santo ini bermimpi. Di dalam mimpinya Pak Santo melihat ada wanita tanpa busana diseret dengan 2 orang berperawakan besar. Rambut wanita tersebut ditarik sangat kencang, saking kencangnya sampai kulit kepalanya itu terkelupas. Hal tersebut dilihat oleh Pak Santo dengan sangat nyata, seperti benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi ketika Pak Santo ini terbangun dari tidurnya, Pak Santo ini menangis sejadi-jadinya, sekencang-kencangnya, menyesali perbuatannya pada saat melakukan pesugihan tersebut. Sampai pada akhirnya ada salah satu jamaah ya yang mengatakan kepada Pak Santo bahwa setiap kali ada jamaah yang datang ya dengan uang dari hasil pesugihan atau pernah melakukan pesugihan, setan yang ada di dalam tubuhnya itu pasti akan bentrok dengan jin-jin yang berada di tempat itu. Setelah mendapati mimpi tersebut, Pak Santo memutuskan untuk tidak tidur sampai waktu subuh. Masih banyak ya kejadian yang dialami oleh Pak Santo. Salah satunya pada saat Pak Santo melempar jumroh Aqobah. Jadi Pak Santo pada saat itu tiba-tiba menghilang dari rombongan. Sayup-sayup terdengar suara Pak Santo sambil meminta tolong. Ternyata Pak Santo ini terinjak-injak oleh jamaah yang lain. Ya. Dan akhirnya Pak Santo diselamatkan oleh Pak Ustadz Hakim. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Ustadz Hakim ini melihat Pak Santo sedang diinjak-injak oleh jamaah yang lain. Pada saat itu tangan dan kaki dari Pak Santo ini berlumuran darah. Nggak tahu kenapa ya, jamaah-jamaah yang lain itu tidak melihat keberadaan Pak Santo. Ya itulah ya kuasa Allah ingin memperlihatkan ke umat-umatnya yang berada di sana, mana yang pergi berhaji atau datang ke rumah Allah dengan hasil uang yang halal, mana yang mendapatkan dari hasil uang yang haram atau pernah melakukan dosa besar atau apapun itu. Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Yang jelas hal tersebut benar-benar pernah terjadi. Jadi Pak Santo ini mengatakan kepada Pak Ustadz Hakim, matanya itu nggak bisa ngelihat. Jadi Pak Santo ini sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hakim, seketika Rima, istri dari Pak Santo ini, langsung mengeluarkan air matanya. Ia nggak menyangka bahwa suaminya tersebut sampai melakukan pesugihan gelap mata ya. Benar-benar nggak nyangka, karena kepribadian dari Pak Santo ini sangat luar biasa baiknya. Dan yang membuat Rima sangat
terpukul, sangat sedih dan tidak menyangka selama ini anak-anaknya dinafkahi dari hasil uang pesugihan. Itu yang membuat Rima ini gak terima ya, benar-benar sedih. Dan kondisi Pak Santo pada saat itu juga diharuskan untuk rawat inap karena sakit kepala yang sangat luar biasa. Kondisi Pak Santo ini ya nggak tahu ya, mungkin karena pengaruh ia baru pulang dari tanah suci, masih kelelahan atau masih ada efek yang dirasakan oleh beliau. Dokter mengatakan untuk dirawat karena ingin melihat sakit apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Santo. Dan di dalam sakitnya Pak Santo ini sering sekali melindur ya. Ia mengatakan ingin kembali ke asalnya, ingin kembali ke asalnya. Kata-kata itu sering kali terucap dan didengar oleh istrinya Rima. Dokter yang menangani Pak Santo ini juga sempat bingung ya, apa yang sebenarnya dirasakan oleh Pak Santo. Diperiksa secara lebih mendalam gitu ya, dia merasakan sakit kepala, di ronsen, di CT scan, di apapun lah ya mungkin dilihat gitu, tidak ada penyakit yang serius. Jadi dokter sempat mengatakan kepada Rima untuk membawa Pak Santo ini ke rumah sakit kejiwaan. Semakin hari kondisi dari Pak Santo ini semakin aneh, bukan semakin membaik. Karena kejadian-kejadian yang ia alami di tanah suci kembali terjadi di tanah air. Setiap kali Pak Santo bermimpi dipukuli ya. Jadi bangun tidur tubuhnya ini penuh lebam-lebam. Hal itu sering sekali terjadi. Bahkan teman-teman, karena memang Pak Santo ini dari pulang ke tanah air sampai pada saat itu dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya yang lumayan besar, akhirnya tanah atau aset-aset yang ia miliki ini terpaksa dijual untuk membiayai pengobatan dari Pak Santo. Singkat cerita, pada saat Rima sedang menjaga toko sembakonya, telepon dari rumah sakit mengatakan bahwa kondisi kesehatan dari Pak Santo ini memburuk. Walaupun memang sebelumnya Pak Santo ini masih sadar ya, walaupun sebelumnya kondisinya Pak Santo ini masih sadar, ya kadang sadar, kadang enggak ya. Cuman agak sulit berkomunikasi. Jadi seperti orang linglung lah gitu. Makanya dokter juga mengatakan untuk dibawa ke rumah sakit kejiwaan. Tetapi Rima ini menolak. Ia mengatakan kepada dokter suaminya nggak gila. Suaminya hanya sakit. Akhirnya Pak Santo pun dipertahankan di rumah sakit tersebut dan dirawat sebaik-baiknya. Sesampainya di rumah sakit, Rima sudah melihat banyak sekali keluarga yang datang untuk melihat kondisi dari Pak Santo. Rima melihat ada kedua orang tua dari Pak Santo yang sudah dulu datang ya, ingin melihat kondisi anaknya. Dan memang kondisi Pak Santo ini sangat memprihatinkan teman-teman. Tubuhnya sangat kurus dan dipenuhi oleh lebam-lebam. Karena memang setiap kali ia bermimpi dipukuli, tubuhnya itu langsung lebam. Dengan wajah yang sangat pucat, dan kala itu Pak Santo melihat Ibu Rima datang seperti dirinya itu kembali. Tidak seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Ia langsung tersenyum lebar kepada Ibu Rima dan memeluk erat istrinya tersebut sambil meminta maaf. Jadi pada hari itu Pak Santo ini kondisinya yang kata dokter menurun, malah yang dilihat oleh Ibu Rima, suaminya sangat-sangat membaik kondisinya. Dia melihat suaminya itu kembali. Dan ternyata itu adalah pertemuan terakhirnya. Pak Santo kembali hanya untuk menitipkan pesan terakhirnya kepada istrinya Rima. Jadi sebelum Pak Santo ini pada hari itu menghembuskan nafas terakhirnya, ia berkali-kali mengucapkan maaf kepada istrinya tersebut. Dia mengatakan, saya meminta maaf karena saya sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa pada saat itu. Akhirnya saya harus melakukan ritual pesugihan dan melakukan perjanjian dengan setan. Dan Pak Santo juga mengatakan apabila ingin memutus pesugihan tersebut, Ibu Rima harus membakar toko sembako miliknya. Kalau tidak, pesugihan ini akan meminta tumbal anak-anak mereka.
Setelah mengucapkan pesan terakhir tersebut, Pak Santo masih bisa kembali meminta maaf kepada kedua orang tuanya sama istrinya, dan masih sempat mengucapkan astagfirullahalazim. Jadi memang di akhir hayatnya Pak Santo ini sudah sempat bertaubat ya teman-teman. Pak Santo menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan pesan kepada suaminya. Dan pada saat itu Ibu Rima juga mengatakan bahwa suaminya sudah sempat bertaubat sebelum meninggal dengan mengucapkan astagfirullahalazim dan 2 kalimat syahadat. Jadi teman-teman, setelah meninggalnya Pak Santo, Ibu Rima dengan sangat terpaksa harus membakar toko sembako yang dibangun oleh hasil uang pesugihan tersebut dan memulai usahanya tersebut dari nol kembali. Dan Ibu Rima harus menjadi tulang punggung dari ketiga anak-anaknya. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang diceritakan atau dituliskan langsung oleh Ibu Rima yang kebetulan memang yang mengalami kejadian ini. Jadi banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang saya ceritakan barusan. Tapi tetap saja yang namanya melakukan pesugihan itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan apapun keadaannya. Di sini Pak Santo memiliki sifat ya kepribadian yang sangat baik. Ia dihukum langsung oleh Allah dan diperlihatkan kepada jamaah-jamaah haji yang lainnya. Kepribadian dari Pak Santo ini sangat baik dan beliau juga meninggal tanpa embel-embel. Maksudnya tanpa embel-embel di sini, walaupun Pak Santo ini orang-orang mengetahui beliau mendapatkan kekayaan tersebut dari hasil pesugihan, tetapi kebaikannya tetap dibicarakan sama warga-warga sekitar, orang-orang yang mengenal Pak Santo. Yaitulah tadi yang namanya manusia pasti memiliki salah, memiliki hilaf, dan pada saat itu memang kondisi Pak Santo yang mengharuskan ia melakukan hal tersebut, namun tetap tidak dibenarkan. Dan beliau langsung mendapatkan hukuman dari Allah, dan semoga Pak Santo juga diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Buat teman-teman yang masih ingin memberikan atau menceritakan pengalaman misterinya, boleh banget DM ke Instagram saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti ceritanya akan saya kembali ceritakan di channel YouTube saya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Di sana saya akan mengupdate video-video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa selalu nonton video saya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di 20.000 subscriber saya akan memberikan giveaway ya kaos yang saya pakai ini, dan saya akan memberikan pertanyaan saya akan memberikan pertanyaan yang bersangkutan dengan video-video saya. 3 orang yang beruntung saya akan memberikan kaos yang saya pakai. Semoga teman-teman bisa mensupport channel saya, semoga semakin berkembang dan saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman misteri dari teman-teman semuanya. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.